Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita sudah sampai kepada hadis yang ke-11, yaitu mengenai meninggalkan yang ragu. Meninggalkan yang ragu dan mengambil yang yakin. Hadisnya ialah an Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuka rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa qala at-Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Naam, silakan artinya. Fadhal. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku hafal dalam kurung hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Barakallahu fiik. Nah, kita baca hadisnya sekali lagi dan terjemahannya. An Abi Muhammad, dari Abu Muhammad. Abu Muhammad adalah kunyah. Kunyah artinya, kunyah itu nama panggilan ya, panggilan. Abi Muhammad yakni ayahnya Muhammad. Ayah Muhammad. Berarti Muhammad ini bukan namanya, tapi nama anaknya. Dipanggilnya Abu Muhammad. Bapak Muhammad, bapaknya Muhammad, ayah Muhammad, ayahnya Muhammad. Berarti dia punya anak namanya Muhammad. Adapun nama orang tersebut atau nama sahabat yang menghadiskan, yang meriwayatkan hadis ini adalah Al-Hasan. Al-Hasan. Jadi Al-Hasan itu punya kunyah, kunyahnya Abu Muhammad. Nah, siapa ini Al-Hasan? Al-Hasan di sini adalah ibni Ali. Hasan bin Ali. Berarti bapaknya Hasan siapa? Ali. Ali bin Abi Talib. Kenal kalau Ali bin Abi Talib ya? Tetangga. Bahaya itu. Kalau mau namain Ali aja, jangan pakai bin Abi Talib. Ali, Abu Talib, bapaknya Ali. Ali bin Abi Talib. Bapaknya Abu Talib siapa? Bapaknya Abu Talib? Nah, bin Abdul Muttalib. Betul.
Bapaknya Abdul Muttalib namanya Hashim. Namanya siapa? Hashim. Makanya disebut Bani Hashim. Jadi Abu Talib itu adalah pamannya Nabi, kita semua tahu, pamannya Nabi. Dia adalah abang dari Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapa Abdullah bin Abdul Muttalib? Ayah Nabi. Jadi ini Abi Talib adalah abang dari Abdullah bin Abdul Muttalib. Satu perut. Satu perut. Apa maksud satu perut? Satu ibu. Berarti kan ibunya banyak berarti ya. Abdul Muttalib punya anak berapa? 10 kan lakinya kan? 10 laki. Nah, yang satu perut dengan Abdullah itu Abu Talib. Yang lainnya satu nasab bapak. Misalnya Hamzah, paman Nabi. Ada lagi paman Nabi, Abbas, paman Nabi. Abu Lahab. Abu Jahal agak jauh. Kalau yang langsung Abu Lahab itu bin Abdul Muttalib, sama Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Itu Abu Lahab, Hamzah, Abbas, ada Harith. Ini juga paman Nabi langsung, semua bin Abdul Muttalib, tapi tidak satu perut dengan Abdullah. Jadi yang satu perut dengan Abdullah adalah Abi Talib. Makanya Abu Talib itu ya merasa seperti anaknya langsung. Sebab bapaknya Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW, adik kandung dari bapak dari ibu, adik kandung. Langsung dua orang tua. Sibti itu cucu ya, di situ cucu ya. Cucu Rasulullah SAW. Hasan kembar ya, Hasan kembar. Ada Hasan, ada Husain. Mana lebih afdal? Lebih afdal Hasan. Hasan lebih afdal daripada Husain. Tamam? Dua-duanya adalah pimpinan ahli surga. Pemuda-pemuda yang wafat masih muda dan masuk surga nanti dipimpin oleh Al-Hasan wal Husain. Karena semua di surga muda-muda semuanya. Tapi maksudnya ahlul jannah yang masuk surga waktu itu wafatnya masih muda gitu. Nah, sama nanti seperti Al-Hasan wal Husain. Mereka ini wafat masih muda, maka mereka akan menjadi apa nanti? Pimpinan Sayyida Syababil Jannah. Mereka berdua akan menjadi pimpinan pemuda-pemuda di surga. Maksudnya kaum muslimin yang wafat masih muda dan masuk surga. Banyaknya kalau wafat masih muda gimana? Ya nggak tahu ya. Biasanya kalau masih muda tingkat taubatnya masih tidak begitu kental ya. Tapi kalau sudah tua baru kental. Makanya pemuda yang taat itu ada jaminan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu orang yang mendapatkan naungan Allah, yakni kalau udah dapat naungan Allah nanti di padang mahsyar, jadi masuk surga insyaallah. Siapa mereka? Yaitu kata Nabi salah satunya syabun, seorang pemuda, nasya'a, tumbuh kembang fi ibadatillah, tumbuh kembang di dalam taat kepada Allah. Karena muda itu adalah umur atau fase puncaknya syahwat, fase kekuatan fisik sehingga identik syahwat maksiat itu lebih mendominasi daripada ketakwaan kepada Allah. Namun barang siapa dari pemuda yang bisa taat kepada Allah, maka dia dijamin mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti antum-antum mudah-mudahan masuk. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, jadi beliau ini adalah Hasan dan Husain adalah pimpinan pemuda-pemuda ahli surga. Wa raihanatihi, raihanah itu adalah nama bunga yang wangi.
Kira-kira kalau ada bunga wangi, antum seger atau seger? Menyenangkan, menenangkan, menyejukkan. Itu maksudnya. Maksudnya adalah Al-Hasan dan Husain adalah penyejuk hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai kepada keduanya. Kalau yang disebut para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, Ibrahim, kita ucapkan alaihis salam. Kalau yang disebut Ismail, alaihis salam. Nuh, alaihis salam. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang disebut sahabat, radhiyallahu anhu. Tabi'in, radhiyallahu anhu. Kalau yang disebut orang-orang saleh, orang-orang saleh dan orang-orang biasa dari kaum muslimin, kita sebut setelah namanya yang sudah wafat ya. Kita sebut rahimahullah. Bisa? Bisa. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad alaihi salam. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat tabi'in radhiyallahu. Setelah itu ke bawah rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Antar kalau anda mati rahmat hidayat rahimahullah. Kalau antum mati Mas Edwin rahimahullah. Itu doa ya. Doa. Itu dianjurkan dibaca ketika menyebut mayit-mayit dari kaum muslimin, tergantung statusnya. Nabi terdahulu, Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, atau setelahnya. Setelahnya rahimahullah. Kemudian kata Hasan radhiyallahu anhu, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku, apa katanya? Aku hafal ya. Aku hafal. Jadi kenapa beliau mengatakan hafiztu? Biasanya kan sami'tu atau aku mendengar Rasul berkata, biasanya begitu. Tapi kenapa beliau mengatakan aku menghafal? Karena beliau itu masih kecil. Umur 7 tahun Nabi wafat. Kecil sekali. Maka beliau tidak banyak menceritakan sabda-sabda Nabi. Tidak sering atau tidak banyak mengatakan aku mendengar dari Rasul, aku mendengar dari Rasul. Seperti Abu Hurairah. Sebab wajar, masih anak kecil. Maka ketika beliau mengatakan itu, saya menghafal, atau saya pernah dengar, atau saya pernah menjaga pesan Nabi. Hafiztu bisa juga maknanya menjaga. Saya menjaga atau saya menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan. Apa pesan Nabi? Da' itu artinya tinggalkan. Tinggalkan, tahu ya? Tinggalkan, hapus, buang jauh-jauh. Dihapus. Ma yaribuka. Tinggalkan yang ragu. Ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang ragu menuju yang tidak ragu. Tinggalkan yang ragu menuju yang tidak ragu. Yang tidak ragu adalah yakin. Maka kita punya dua di sini, dua istilah. Istilah pertama ragu, istilah kedua yakin. Pegang istilahnya. Yang pertama apa? Ragu, yang kedua yakin. Baik, hadis ini sangat simple. Siapa yang udah hafal lah di sini? Diriwayatkan oleh siapa tadi? Oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan An-Nasai. Sahabat yang menceritakan siapa? Al-Hasan. Siapa yang menceritakan hadis ini? Hasan itu siapa? Cucunya Nabi. Kenal lah semua Hasan, enggak kenal. Hasan dan Husain.
bukan Hasan yang jagain toko, Hasan Hussein. Yang ini cerita Hasan, hadisnya dari Hasan. Isinya apa? Hafalkan isinya? Ini sangat singkat. Apa isinya? Mungkin paling singkat hadis di dalam buku ini hadisnya. Paling singkat. Ayo, apa isinya? Ya. Coba udah hafal? Hadisnya tinggalkan yang ragu, ambil ya. Itu bahasa terjemahan lepas lah. Tinggalkan yang ragu, menuju yang tidak ragu, kan gitu ya. Coba kita ikuti teks hadisnya. Tinggalkan ragu, menuju yang tidak ragu. Begini caranya. Hasan ibnu Ali berkata, Hasan ibnu Ali cucu Nabi SAW berkata, kata Hasan, aku menghafal dari Nabi SAW ucapan Nabi SAW, yaitu tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Udah hafal semua ya? Itu kaidah. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, hadzal hadis qa'idatun 'azimatun min qawaidid din. Hadis ini adalah hadis yang paling agung, adalah salah satu hadis yang agung yang merupakan kaidah yang agung dalam agama Islam. Kaidah, lagi-lagi kaidah. Apa kaidahnya tadi dalam hadis ke-11 ini? Tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Kaidah, rumus, tata cara. Baik. Bagaimana contohnya meninggalkan yang yakin, meninggalkan yang ragu, mengambil yang yakin? Ini contohnya dalam segala hal. Tapi ana ingin sampaikan dulu perbedaan antara ragu dengan was-was. Kalau ragu itu adalah sebuah perasaan yang timbul sesekali. Apa itu? Sebuah perasaan ketidakyakinan yang timbul sesekali. Dalam keadaan tertentu timbul rasa ragu sesekali. Kalau was-was itu setiap kali timbul, itu namanya was-was. Ya, nanti kita akan ambil contoh supaya beda apa was-was dan ragu. Jadi kalau ragu tadi apa? Ya, perasaan tidak yakin yang timbul sesekali. Dia tidak yakinnya sesekali saja. Tapi kalau was-was, merasa tidak yakin yang terus-menerus menghantui, itu was-was. Tidak yakin terus-menerus menghantui. Contoh was-was nih. Was-was, aneh udah wudu, aneh lagi ambil air wudu, ini air ngalir terus, cuci tangan, terus ini buang angin kayak ini, cuci tangan lagi, aduh belum bismillah, cuci tangan lagi, air udah habis sekilo air, udah berapa liter, cuci tangan lagi, terus cuci muka, aduh belum niat lagi, balik lagi. Ini was-was namanya, was-was. Atau begini, salat takbiratul ihram, Allahu Akbar, aduh belum khusyuk, ulang lagi. Itu namanya was-was. Allahu Akbar, aduh kadang udah lama loh, udah agak lama, mungkin berapa detik dia ulang lagi, usolli lagi, dia ucapkan lagi, terus Allah, makin panjang takbirnya, Allahu Akbar. Itu namanya was-was, bukan ragu. Bedakan, kalau ragu adalah ketidakyakinan sekejap dan sesekali saja. Tapi kalau was-was itu berulang membuat ibadah itu menjadi sulit, membuat ibadah menjadi
sulit. Nah, kita akan bahas di sini ragu. Kalau was-was itu langsung tinggalkan. Jangan ada was-was, tinggalkan, nggak benar. Sholat itu ada was-was, ibadah itu ada was-was. Ya, baik. Sekarang ragu. Keraguan ini akan muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam banyak peristiwa. Baik masalah halal haram ataupun masalah ibadah. Kita contohkan masalah ibadah dulu, biar gampang. Ragu dalam ibadah ini ada dua modelnya. Ada keraguan yang datang di saat ibadah, ada keraguan yang datang setelah selesai ibadah. Ya. Kita contohkan keraguan di dalam ibadah. Contoh keraguan di dalam ibadah. Contoh. Kita mau ibadah. Ini antum udah wudu belum? Udah semua kan? Semua sudah wudu. Kemudian nanti kita salat Isya. Sahih? Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Salat semua. Imam mimpin. Ketika antum salat, kata Nabi, ketika manusia salat, ketika dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka syaitan akan datang membisikkannya berbagai hal yang dia pernah lupa atau mengganggu pikirannya. Maka justru kalau antum baru takbiratul ihram langsung ingat sesuatu, itulah memang begitu. Jadi jangan was-was. Karena memang di situ syaitan pertama kali mengganggu. Kalau antum nggak takbir, dia nggak bisikin, nggak ingat antum tuh abis ini mau ngapain. Nggak ingat antum kunci di mana tuh. Tapi kalau antum takbir Allahu Akbar, otak antum langsung bekerja. Abis ini programnya ini. Habis ini saya harus ini. Itu yang memprogram siapa? Hah? Syaitan. Kalau kita sudah takbir Allahu Akbar, di otak kita berjalan nih sebuah program duniawi, atau bahkan nyusun dakwah di dalam sholat, otak berjalan, itu semua syaitan. Semua itu apa? Syaitan bekerja. Atau kita ingat barang, atau kita ingat sesuatu yang oh iya tadi belum dikerjakan, padahal sudah mulai takbiratul ihram. Giliran enggak takbiratul ihram, lupa mulu di mana ya. Giliran takbiratul ihram Allahu Akbar, tek, ingat. Itu kerjaan siapa? Kerjaan syaitan. Nah, jadi kalau orang takbiratul ihram masuk ke dalam salat, maka normalnya dia akan terganggu pikirannya dari bisikan-bisikan syaitan. Normalnya begitu. Maka kewajiban kita adalah mengembalikan pikiran itu kepada salat tadi. Mengkhusyukkan diri, mengembalikan saya sedang ibadah, membuang pikiran itu semua dengan menyimak bacaan imam, dengan membaca surat-surat pendek, atau membaca Al-Fatihah, atau baca zikir Subhana Rabbiyal A'la, dengan memahami artinya, dengan membaca pelan-pelan, dengan sabar, dengan menahan nafsu syahwat. Itu semua dikendalikan sama antum sepanjang salat, dan tidak bisa itu khusyuk 100%, nggak bisa. Karena Nabi bilang tidak bisa. Bukan Nabi bilang tidak bisa, Nabi mengatakan ada yang dapat 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. 50 sudah bagus nilainya. Sebab sulit sekali untuk bisa fokus mendapatkan kekhusyuan. Nah, di tengah-tengah kita salat, karena tadi ada ingat A dan B, dan paling sering adalah syaitan menggodanya cepetan. Ya. Sehingga ketika kita salat itu memang harus sabar. Ana pun mengalami. Jadi ketika mau takbir atau ketika kita antum salat, maka yang pertama yang antum harus lawan adalah saya mau salat agak lama, agak panjang. Kalau kita sudah niat seperti itu, insya Allah bisa. Mau salat sunnah saya agak panjang, saya mau baca surat Ad-Duha sampai An-Nas misalnya, atau Ad-Duha sampai At-Tin, atau saya mau baca Al-Alaq sampai Al-Qadar, atau Al-Bayyinah lah sedikit panjang. Udah niat saya mau baca surat itu, maka insya Allah syaitan agak kalah tuh, bisa kita panjang. Tapi kalau enggak niat saya mau sholat, tek, selesai. Nah, itu semua bagian dari was-was syaitan. Ketika kita sudah ingin cepat-cepat gitu ya,
Maka di situ terkadang terjadi lupa, ya kan? Lupanya macam-macam. Ketika kita sholat isya nanti, sholat isya, tiba-tiba muncul di benak kita, nih tadi selama saya duduk di pengajian, terus langsung sholat, wudu saya masih ada nggak ya gitu. Antum tiba-tiba muncul pikiran, wudu saya sudah batal belum? Sedangkan antum sedang sholat. Baik. Oke, sekarang kita cari yang yakin yang mana? Yang yakin yang mana, yang ragu yang mana? Baik. Sekarang antum sudah wudu? Sudah wudu. Pasti belum nih? Sudah wudu semua kan? Udah suci kan? Maka suci yang sekarang ini adalah sebuah keyakinan, al-yaqin. Ketika nanti sholat, tiba-tiba ada sesuatu pikiran masuk, ini saya batal tidak ya? Kayaknya ini namanya ragu. Namanya juga kayaknya. Namanya juga pertanyaan batal atau tidak ya? Itu yakin atau ragu? Batal atau tidak ya? Itu yakin atau ragu? Ragu. Maka si ragu ini yang datang di tengah-tengah sholat, antum buang jauh-jauh, ana masih sahih. Ini sering ini kalau kayak gini. Sering. Jadi buang jauh-jauh. Sebab apa? Sebab ketika antum ingat itu tidak terbetik di dalam otak itu kejadian batalnya. Tapi kalau ketika antum ingat itu, ini batal nggak ya? Oh ya, tadi saya buang air kecil sebelum kajian. Habis sholat saya buang air kecil, belum wudu lagi. Keingat kegiatan itu baru pasti batal. Sebab antum sudah ingat pembatalnya. Pembatalnya sudah ingat. Tapi kalau tadi pembatalnya nggak ketemu, panjang tuh urusannya. Tadi batal nggak ingat. Akhirnya mereview dari mulai habis sholat maghrib sampai, iya, kadang setan gitu, itu jadi penyakit itu. Mendingan selagi tidak terdeteksi gambaran pembatal yang pasti, langsung dibuang, langsung. Berarti saya sah, saya masih dalam keadaan suci. Atau antum pakaiannya, oh ya tadi dari pagi sampai sore pakaian saya nih lagi sholat, ini najis nggak ya? Najis nggak ya? Ragu Syekh. Sekarang penajisnya ada nggak? Apa penajis pakaian itu? Kena air kencing nggak? Pasti nggak ada nggak? Bau nggak? Harus cium baunya, bau kencing nggak? Ada nggak? Kalau selama tidak ada, hanya ragu-ragu saja, ya, maka antum harus tetap bertahan dalam keyakinan, yaitu keyakinan baju saya dari awal saya pakai suci. Yang yakin adalah suci. Sebab apa? Sebab dari awal kita pakai itu baju suci. Baju suci, bersih. Yang perlu dicari apanya? Pembatal atau penajisnya. Kalau nggak ketemu penajisnya, maka kita kembali kepada yang asal, yang yakin, yaitu suci. Misal gini lagi, misal ini kita udah wudu. Kalau ini maghrib isya deket sih, ya, agak jauh subuh sama zuhur. Antum biasanya mau berangkat wudu nggak? Berangkat kerja? Oh enggak ya. Antum keluar rumah nggak wudu ya? Kalau ada wudu, keluar rumah itu wudu suci, sunnah itu. Misalnya antum keluar rumah wudu, ya, makanya orang Indonesia itu kamar mandi wudu penuh mulu, karena keluar rumah pada nggak wudu. Harusnya keluar rumah wudu. Ketika keluar rumah wudu sampai zuhur, ingat ya, tadi keluar rumah wudu sampai zuhur nih, azan. Yang antum harus cari apa sebelum sholat? Pembatalnya. Antum udah wudu belum? Kapan wudunya? Pas mau berangkat.
mau keluar rumah, atau habis sholat subuh lah, habis sholat subuh nggak mandi, ya kan, nggak kencing, nggak buang air kecil, nggak megang perempuan lah, macam-macam semua nggak ada sampai zuhur. Maka yang dicari apa yang dicari? Pembatal. Pokoknya dari subuh tadi atau dari antum berangkat kerja sampai zuhur yang dicari pembatal. Coba antum ingat-ingat. Dari berangkat jam 7 saya tidak pernah nyentuh tangan perempuan. Saya buang angin enggak? Enggak. Antum ingat nggak apa-apa, ingat sebelum sholat nih, antum ingat-ingat aja. Kira-kira buang angin nggak? Kalau nggak ketemu, nggak ada buang angin, berarti nggak, ya kan? Terus yang ketiga, buang air kecil nggak? Nggak juga. Tidur pules nggak? Nggak juga. Orang lagi kerja, pingsan nggak? Sempet gila dikit, sadar lagi nggak? Kalau gila batal. Nggak ada, berarti pembatalnya nggak ada. Maka ketika pembatalnya nggak ada, yang yakin apa? Suci. Maka sholat zuhur dengan wudu yang tadi pagi sah sholatnya. Tapi kita nggak biasa dengan itu. Kita nggak biasa dengan itu. Pokoknya kalau masuk masjid yang pertama kali dicari 4 wuduan. Nggak bisa. Kalau antum musafir seperti itu susah. Kalau di sini gampang, tapi kalau musafir perjalanan jauh susah. Harus pakai wudu. Nah, jadi yang dicari pembatalnya, yang dicari pembatalnya. Sebab asalnya sudah wudu, asalnya sudah wudu tadi. Gitu. Baik. Sekali lagi, contoh di dalam sholat. Contoh lagi di dalam sholat. Misal, antum sholat, kemudian antum lupa sholat isya. Ini rakaat 3 apa 2? 3 apa 2? 3 apa 2? Nah, 3 sama 2 banyakan mana? 3. Banyakan mana? 3 kan? 3 sama 2 banyakan 3. Banyakan mana? 3 kan? Nah, kalau misal dari 3 sama 2 antum ragu banyakan 3, yang lebih kuat sudah dilakukan yang 2 apa yang 3? 3. Sebentar. Kalau antum bilang 3 tadi, 3 ragu. Betul? Kalau bilang 2 juga ragu, sama. Tapi kalau 2 yang ragu ini disandingkan dengan 3, maka yang 2 udah pasti lebih kuat. Sebab 2 apa 3? Pasti 2 udah kalau gitu. Yang justru yang ragu jadinya iyalah yang agak jauh. Ya kan? Yang 2 kemungkinan besarnya sudah, karena dia bilangannya sedikit. Yang justru yang 3 ini yang bikin ragu. Contoh, saya sholat 4 rakaat. Ini rakaat 4 apa 3? 4 apa 3? Maka kita yang yakin, yang lebih dekat kepada sudah dikerjakan yang mana? 3, pastinya. Yang 3 itu kemungkinan besarnya 99% sudah masuk itu. Yang ragu 4, justru 4 ini rancu. Maka kalau kita ragu rakaat 3 atau 4, terus apa lagi? 2 atau 3, yang kita ambil yang mana? Yang sedikit. 2. Contoh lagi. Antum sujud nih. Ini sujud pertama apa sujud kedua? Nah, 1 atau 2? 1 atau 2? Mana yang diambil? Antum langsung sigap. Ini sujud pertama, berarti bangun, Allahu Akbar, duduk. Nah, duduk dan terus sujud lagi. Walaupun itu keulang nggak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita ambil yang yakin yang 1, Allahu Akbar,
duduk, di antara dua sujud Allahu Akbar lagi, baru naik. Semua begitu. Sesuatu yang ragu di dalam ibadah, ambilnya yang yakin. Yang yakin. Yaitu tadi kalau misalnya sudah wudu, tiba-tiba muncul was-was, ini wudu saya udah batal belum ya tadi? Ya, tapi antum ketika sholat sudah yakin itu suci. Di dalam sholat muncul apa tadi? Ragu. Aduh, ini udah wudu belum? Maka apa yang harus kita lakukan? Sholat, ana tahu nih sholat, kita sholat sudah yakin, sudah wudu, kita sholat, tiba-tiba dalam sholat muncul udah batal belum? Udah batal belum? Apa yang kita lakukan? Cari pembatalnya, jadi panjang urusan. Tapi kalau tidak dapat pembatalnya, maka langsung ya, tapi sebaiknya sih nggak usah dicari pembatalnya. Kalau memang benar-benar antum nggak dapat pembatalnya, artinya hanya apa namanya, keraguan-keraguan seperti itu, langsung aja dibuang. Ya. Kadang begini, kadang itu pembatal langsung ketemu. Ana juga pernah lagi sholat Isya misalnya, tiba-tiba ana langsung ingat pembatalnya. Ya, ana pernah terjadi gitu juga. Kita lagi sholat, tiba-tiba ingat, oh iya tadi ana pas maghrib sampai rumah, ana makan, ana buang angin. Ingat tuh, langsung ingat pembatalnya. Pak, ana lagi di soft sholat Isya. Nah, kalau gitu apa yang kita lakukan? Yang yakin yang mana? Iya, sebab yang diingat pembatalnya. Iya, pembatal. Oh iya, tadi ana batal. Gitu. Tapi kalau pembatalnya cuman ragu-ragu, ini tadi ini enggak ya, ini enggak ya. Maka yang harus kita ambil adalah yang suci. Begitu. Itu kalau dalam sholat. Sekarang kalau rakaat sholat tadi antara 2 sama 3 rakaat, ini sudah berapa rakaat nih? 2 atau 3? Yang kita ambil 2. Sekarang sujud, ini sujud pertama atau kedua yang kita ambil? Ya, sujud pertama, betul. Bisa difahami? Dah. Tadi saya udah Al-Fatihah atau belum? Tiba-tiba antum udah baca surat. Qul ya ayyuhal kafirun. Tadi saya udah baca Al-Fatihah belum? Hah? Iya, ambil yang udah apa yang belum? Ambil yang udah apa yang belum? Saya udah Al-Fatihah atau belum? Sudah Al-Fatihah atau belum? Sudah Al-Fatihah atau belum? Sudah Al-Fatihah atau belum? Ambil yang udah yang belum? Karena ragu Al-Fatihahnya, diambil yang Al-Fatihahnya belum. Sebab ragu. Yang pasti apa? Al-Kafirun lagi dibaca. Yang Al-Kafirunnya pasti sedang dibaca. Maka kemudian yang ragunya Al-Fatihahnya udah belum ya? Maka antum langsung ulang, baca Al-Fatihah lagi, baru kemudian baca Al-Kafirun. Tamam. Diambil yang paling tersedikit ya. Nah sekarang kalau sudah selesai ibadah, tadi kalau belum selesai, sekarang kalau sudah selesai. Contoh, kita salat Isya. Setelah salat Isya, antum pulang ke rumah atau antum keluar situ, duduk di situ, sudah selesai salatnya. Tiba-tiba antum ingat, tadi ana salat Isya 3 rakaat atau 4, misalnya sendiri salatnya. Tadi 4 rakaat atau 3 rakaat ya. Udah selesai. Kalau udah selesai, maka hukumnya dianggap sah. Tidak perlu diulangi lagi sampai benar-benar yakin bahwa tadi hanya 3 rakaat. Sebab udah selesai. Kalau tadi di dalam sholat, ini 3 atau 4, 3 atau 4, kita pilih 3. Sekarang udah selesai. Udah selesai lah pokoknya. Bahkan udah salam. Tadi 3 atau 4 ya, 3 atau 4 ya. Kalau masih terus ini atau ini ya, ini atau itu namanya
ragu. Boleh tanya teman, nggak apa-apa. Tadi ada kurang satu ya. Kalau kata dia, iya ente kurang satu, tambah. Baru tambah. Tapi kalau kata dia, anda nggak tahu, udah tinggalkan. Maka dianggap sah, sebab sudah selesai. Atau contoh berikutnya nih, contoh berikutnya. Antum sholat isya. Setelah sholat isya, antum ingat, ini ana tadi sholat isya tuh wudunya sah nggak ya? Ya, tadi waktu sholat isya tuh wudunya sah nggak ya? Setelah antum ingat-ingat, nggak ketemu. Yang dicari apanya? Pembatalnya. Pembatalnya nggak ketemu, maka sholat isyanya sah. Ada kisah Nabi SAW dalam sebuah hadis. Nabi SAW dari rumah beliau, keluar dari pintu rumah, masuk ke dalam mihrab masjid di tempat imam. Ketika itu beliau SAW ingin takbir. Tiba-tiba beliau mengcancel, menggagalkan. Kata beliau, tunggu kalian di sini. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke rumah. Tidak lama beliau keluar dari rumah, basah semua badannya, rambutnya, maksudnya rambutnya basah. Basah maksudnya bekas mandi. Nah, di situ disebutkan dalam hadis itu, kata Nabi SAW, saya lupa bahwa semalam saya dalam keadaan junub. Seperti itu. Nah, itu contoh bahwa Nabi menemukan apanya? Pembatalnya. Kalau menemukan pembatalnya, udah itu sudah pasti. Karena pembatalnya sudah ditemukan secara pasti, ada buktinya, maka itu yakin. Begitu ya. Maka Nabi SAW mandi sebentar, kemudian balik lagi. Itu menjadi dalil juga, mandi junub gak usah repot-repot. Mandi junub cukup badan antum semua kena air. Semua kena air. Nggak perlu sampo, syaratnya nggak perlu, syaratnya harus pakai sampo, syaratnya harus sabunan, kagak sabunan juga sah. Yang penting semua badan kena air dengan baca bismillah, dengan baca apa? Niat mengangkat hadas besar. Bisa dimulai dengan posisi kanan, posisi kiri boleh, sunnah. Tapi intinya semua anggota tubuh kena air. Dengan 3, 4 gayung, 5 gayung juga selesai. Mandi junub atau mandi wajib. Pernah juga sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau jadi imam ketika beliau jadi khalifah. Pengganti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau jadi imam. Ketika beliau jadi imam sampai selesai sholat, udah assalamualaikum, kemudian beliau jalan sampai syuruk, matahari mulai terbit. Kemudian ketika matahari terbit, beliau melihat ada di bagian celana beliau itu ada bercak mani. Kelihatan kan? Kemudian Umar radhiyallahu anhu, nah, bercak mani ini penanda apa? Junub. Pembatal atau bukan? Pembatal. Walaupun tadi Umar radhiyallahu anhu wudu salat subuhnya, beliau imam ya. Walaupun wudu, walaupun beliau yakin saat itu suci, tapi tiba-tiba pas dikena matahari kelihatan bekas junub. Maka ini pembatal tentunya, pembatal yang pasti karena kelihatan. Ketika beliau lihat itu, beliau ingat, oh iya, saya semalam bermimpi. Terutama mimpi. Hubungan suami istri kadang lupa. Oh ya, Nabi aja lupa tadi. Iya. Oh ya, anak junub, lupa, wajar. Kalau Nabi lupa junub berhubungan, sallallahu alaihi wasallam. Kalau Umar lupa mimpi, beliau mimpi. Kata beliau, saking saya terbebani sebagai khalifah tentang umat, saya sampai lupa semalam saya mimpi. Nah, terus apa yang harus dilakukan kalau kayak gitu? Sholatnya sah nggak? Tar dulu, ini ketemu pembatalnya beneran ini. Nah, kalau sudah selesai, walaupun sudah selesai nih, sudah selesai. Tapi ditemukan pembatalnya. Kalau ditemukan pembatalnya, ngulang. Iya, kalau pembatalnya ditemukan. Beda antara rokaat dan pembatal. Kalau rokaatnya lupa, tadi 3 atau 4, ya, 3 atau 4, ragu. Kalau ragu tadi tinggalkan. Tapi kalau kata teman kita, ente tadi baru 3. Nah, berarti ditemukan. Ditemukan berarti tambah 1. Sama ini. Ini sudah sholat.
batal atau tidak, tapi ditemukan. Ketika sudah ditemukan, maka diperbaiki yang sholat tadi. Berarti kalau tadi sholatnya lupa 3 atau 4, tiba-tiba teman kita ngomong ente baru 3, berarti udah nggak ragu lagi, yakin dengan persaksian dia, maka kita tambah 1. Atau misalnya kita tadi pas sholat ada pembatal nggak sih? Ternyata kita temukan ada pembatal, maka kemudian kita ulangi. Maka Umar radhiyallahu anhu berwudu, kemudian beliau mandi, kemudian sholat kembali, sholat subuh setelah matahari terbit. Tidak apa-apa, itu tidak masalah karena lupa. Nah, bagaimana hukum jamaah yang hadir? Hukum para sahabat yang hadir sholat saat itu, tidak satupun mengulangi sholat mereka. Jadi bagi imam yang batal wudunya, kemudian meninggalkan shaf, diganti dengan yang baru misalnya, atau akhirnya jamaah pada sholat sendiri, sah semuanya. Nah, sah semua. Harusnya jangan sholat sendiri, harusnya maju. Yang di belakang gergetan, nggak ada yang maju. Akhirnya masing-masing sholat masing-masing. Nah, tapi sah gitu. Itu contoh. Begitulah contoh dalam ibadah. Ada satu lagi contoh dalam masalah harta halal haram. Halal haram adalah, kalau halal kita tahu halal, kalau haram kita tahu haram. Halal haram, kalau antara keduanya itu yang meragukan. Contohnya tape misalnya. Tape apalagi itu? Berem uli. Nah, itu ada keraguan di situ, ditanya. Kan ditanya tuh, ditanya, yang nanya tuh pintar, orang yang nanya tuh pintar. Ini hukumnya apa ya? Apakah dia masuk ke alkohol atau masuk ke halal? Tape, brem, dan sejenisnya. Maksudnya apa nih? Karena kalau dibilang dia tidak beralkohol, dia ada alkohol. Kalau dibilang dia ada alkohol, tapi dia juga bukan yang dibuat untuk alkohol, dia adalah makanan. Makanan, jenis makanan yang memiliki sedikit alkohol. Berapa persen sih itu? Hah? Dan tidak memabukkan. Makanya menjadi sebuah pertanyaan. Sempat itu pertanyaan itu tentang itu. Apa hukumnya? Kemudian ada fatwa, muncul fatwa MUI bahwa brem, tape, dan sejenisnya yang berupa makanan yang tidak dibuat untuk khamr, tidak dibuat khusus untuk khamar, dan dia makanan dan dia tidak memabukkan, maka dia dianggap suci atau dianggap boleh dikonsumsi, langsung dikategorikan ke halal, bukan ke haram, ke halal. Tadinya posisinya apa tadinya? Ragu-ragu. Nah, kalau ragu-ragu dalam masalah halal haram, kalau ragu-ragu dalam masalah haram, kita tinggalkan yang ragu. Berarti misal dulu belum ada fatwanya, brem sama tape, belum ada fatwanya, kita udah berilmu, udah berilmu belum ada fatwa. Oh, ini halal atau haram, ragu kan? Akhirnya kalau ragu ini halal atau haram, kita tinggalkan itu. Itulah yang terbaik dalam masalah halal haram. Tinggalkan, jangan diambil sampai ada kejelasan. Misalnya vaksin, halal haram. Tunggu fatwa. Sebelum ada fatwa, namanya syubhat. Apa syubhat itu? Halal haram. Oh ya, halal haram, syubhat. Tunggu apa yang kita tunggu? Fatwa. Ketika keluar fatwa dari MUI, fatwanya halal, berarti hilang keraguan, menjadi kepastian. Akhirnya halal. Dah, nggak ada masalah kalau udah ada fatwanya. Tinggal antum mau vaksin atau enggak kan gitu. Yang penting sudah ada fatwanya. Nah, begitu juga tadi si tape. Ketika sudah ada fatwanya, dibilang halal fatwanya, maka boleh dimakan. Nah, di situ di fatwa itu dijelaskan tape itu sama dengan nabidh. Nabidh atau nabidh? Nabidh itu, ini air putih, antum masukin kurma. Ya. Ini malam nih, antum masukin malam ini. Ya. Malam ini antum masukin, ini jam berapa nih? 7 ya? Besok jam 7 antum makan, antum minum. Itu boleh. Boleh. Ini jam 7, besok jam 7 pagi, hukumnya boleh. Ini jam 7 malam, antum makan jam 7 malam besok, minum jam 7 malam besok, masih boleh. Masih boleh. Ini hari apa sih? Kamis.
Kamis malam jam 7, Jumat pagi jam 7 hukumnya boleh nabidnya. Kamis malam jam 7, Jumat malam jam 7 hukumnya boleh. Masih boleh. Sekarang Kamis malam nih, malam ini kita minum Sabtu pagi masih boleh. Sabtu pagi jam 7 masih boleh. Kita minum Sabtu malam jam 7 masih boleh. Berapa hari itu? 2 hari. Sekarang kita malam ini kita taruh nabid, kita minum Ahad ya? Jumat, Sabtu, Ahad. Ahad pagi masih boleh karena belum 72 jam, belum 3 hari. Jangan sampai Ahad jam 7. Ahad jam 7 haram. Nah, dia haram setelah 3 hari atau 72 jam. Maka sebelum 72 jam itu ada penghalalan dari Nabi SAW, namanya apa? Namanya nabidh. Apa namanya? Nabidh. Nah, menurut fatwa MUI, tape hukumnya sama dengan nabidh yang boleh sebelum 72 jam. Itu rasanya udah ada apa? Semi-semi alkoholnya. Coba aja 3 hari didiemin. Tapi kan lebih dari 72 jam kalau bikin ya seminggu. Yang mana? Tape. Bukan, ini ngomongin nabidh. Oh, kalau tape Kan beda-beda, setiap benda beda-beda. Beda-beda. Kalau tape itu tuh lihat aja fatwanya. Kalau seandainya tape itu dalam prosesnya seminggu, maka lebih dari seminggu jadi ya begitu jadi alkohol. Lihat aja, lihat ini benda ini dalam pembuatannya butuh sekian hari atau jam. Ya, udah disepakati nih oleh para ahli kue. Nah, lebih dari itu menjadi alkohol. Nah, kalau sudah lebih dari waktu yang standar, maka itu tidak boleh. Begitu juga Nabi juga begitu. Nabi di air luar di sini ya, bukan di kulkas. Kalau di kulkas para ulama beda lagi nanti fatwanya. Yang di luar seperti ini 3 hari itu maksimal. Di atas 3 hari, di atas 72 jam hukumnya khamr, haram. Nah, begitu. Itu pendalilan yang diambil oleh fatwa MUI mengenai penghalalan apa tadi? Tape. Selama masih dalam kategori menurut fatwa para pembuat kue masih seperti tadi nabidh, masih seperti nabidh, maka dihukumi boleh. Nah, kecuali yang haram maka ditinggalkan. Kemarin Mas Ruli, nggak ada sih Mas Ruli. Mas Ruli nanya dia mau bikin website. Nanya ke Ana. Mau Ana dapat project website. Oke, website dari mana? Dari perusahaan, kalau nggak salah perusahaan rokok, kalau nggak salah. Bagaimana hukumnya nih kalau Ana buatkan apa? Website buat perusahaan rokok. Websitenya buat apa? Buat jualan rokok katanya. Kan Ana nanya dulu, Ana bilang tar dulu ya. Ini Ana ragu, ya. Ana apa? Ragu. Mau Ana fatwain tidak boleh, antum tidak langsung menjual rokok. Antum apa namanya? Antum bukan jual rokok, yang dijual apa? Website. Sebuah profesionalisme terpisah dari jualan rokok. Ya enggak? Ana bilang gitu, tunggu dulu ya. Ini soalnya ini agak perlu, Ana ragu, Ana bilang. Ana ragu. Tunggu sebentar. Profesionalisme, tapi kalau antum bantu profesionalisme itu ke sana, dia jualan rokok. Nah, jadi ini antara yang halal websitenya, yang haram produknya. Ya. Haram menurut pendapat banyakan ulama ya. Sebagian ulama yang makruhkan, ulama yang kebanyakan memakruhkan di Indonesia. Kalau ulama dunia banyaknya haram. Nggak apa-apa. Kita pakai yang haram misalnya nih ya. Oke, berarti kan ini haram, tapi websitenya halal. Nah, ini gimana? Nah, beliau nanya ke Ana. Ana bilang tunggu dulu sebentar. Ana tanya kepada syekh yang biasa Ana konsultasi. Syekh, ini gimana fatwanya? Kemudian syekh itu menyampaikan, dalam madhab Syafi'i, selama website ini, kata dia, website ini bisa nggak dimanfaatkan untuk yang halal? Nah, begitu beliau tanya. Ini teknologinya bisa buat halal nggak? Kata Ana, ya bisa lah Syekh. Ini yang halal banyak ini. Cuman kagak dapat project yang halal.
Ah, baik. Kalau ini benda profesionalisme bisa dipakai untuk yang halal, maka tidak boleh dia menggunakannya untuk yang haram. Ana bilang, ana sampaikan. Oke, begitu kata Syekh, kata dia. Akhirnya ditinggalkan tuh sama si. Ya subhanallah, tuh anak muda, masya Allah, berani juga dia. Akhirnya ditolak itu project itu, subhanallah. Karena tadi tercampur antara fatwa yang halal dan yang haram, syubhat, ragu, halal haram ragu. Nah, jadi terakhir anda tutup, sebuah keraguan dalam mendapatkan yang harta yang halal, ini halal atau haram, itu muncul di mana? Dalam hati. Keraguan yang muncul itu adalah nikmat dari Allah agar antum dijaga dari yang haram. Sebelum antum jatuh kepada yang haram, muncul keraguan dulu, ini halal atau haram, halal atau haram. Ketika muncul itu segera tanya, jangan gini, orang kagak inilah, biarin aja lah, ya, aneh ambil aja. Nah, jatuhlah nanti kepada hal yang buruk. Jadi keraguan-keraguan yang ada itu adalah petunjuk dari Allah masalah halal haram, ya. Keraguan yang muncul ini halal atau haram itu petunjuk dari Allah agar antum meninggalkan. Karena kalau halal nggak akan ragu. Demi Allah, kalau itu halal nggak akan ragu. Antum dapat gaji sebulan, pernah nggak ragu? Nggak pernah. Antum jualan, jual aneh HP jual beli, nah anda jual mau beli yang baru, ragu nggak? Nggak ada yang ragu, karena halal. Tapi ketika di situ sesuatu yang tidak halal buat antum, Allah masukkan keraguan dalam hati. Saat itu ragu, segera ditanya. Segera ditanya. Seperti anak kalau makan ke restoran manapun, anak pertanyaan pertama, ini kan ragu, anak nggak tahu nih beli ini. Makanya pertanyaan pertama, ada halalnya nggak? Ada. Anak masuk, terserah ente mau bohong, terserah. Yang penting ada. Kita kan menilai dari yang zahir. Tapi kalau tidak ada halalnya, anda bilang nanti dulu dah kita cari restoran yang ada halal. Nggak ada masalah begitu. Untuk menghilangkan keraguan. Karena kalau yang tidak ada halalnya, kalau di mall, tapi kalau somai pinggir jalan, aneh nggak pakai halal, langsung beli aja. Kalau yang di mall itu resiko tercampur yang tidak halal. Atau restoran-restoran besar itu resiko tercampur yang tidak halal. Tapi kalau yang miskin-miskin, bukan miskin-miskin, pedagang kaki lima, beli obat yang tidak halalnya mahal. Jadi akhirnya halal rata-rata. Begitulah kurang lebih. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Kaidahnya yang ragu tinggalkan, diambil yang halal, yang yakin. Wallahu alam. Sampai ketemu insyaallah di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah ridhai kita, Allah kuatkan iman kita, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba Allah yang bisa mengamalkan hadis ini, meninggalkan yang ragu, mengambil yang yakin, meninggalkan yang syubhat, mengambil yang halal. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.